Halo Sobat Suara, kembali lagi di Basua, berjalan bersama melalui suara, masih dengan via suara yang sama bersama Bara dan Hana. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya Sobat Suara? Masih suka sama yang beda agama? Atau masih suka sama mantan? Daripada overthinking dan galau, mending Sobat Suara dengerin podcast ini karena bakal banyak banget hal yang akan kita bahas nantinya. Betul kan? Betul banget. Jadi Sobat Sua, kita hari ini bakal membahas soal Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI. Kalau Bara tahu nggak nih apa itu AI? Oke, untuk AI sendiri tentunya aku tahu nih. Tapi untuk Sobat Suara gimana nih? Ada yang tahu nggak AI itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, nanti tahu nih AI itu ada yang namanya ChatGPT atau bisa juga Google Assistant, atau bagi Sobat Suara yang menggunakan iPhone ada namanya Siri kayak gitu. Bener banget, itu contoh-contoh dari AI ya. Aku jelasin sedikit. Boleh. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang mempelajari di mana sistem itu bisa meniru perilaku atau fungsi kecerdasan manusia. Nah, AI sendiri itu nggak hanya mengolah data secara status, tapi menganalisis data, memahami konteks, terus mengenali pola dan beradaptasi dengan situasi baru gitu. Oke, berarti sebenarnya tuh AI sangat berpengaruh nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Apalagi buat kehidupan yang di zaman sekarang ini, zaman instan, pasti banyak banget orang-orang yang menggunakan AI nggak sih? Iya. Nah, untuk penggunaan AI sendiri kan, kamu pernah nggak sih menggunakan AI untuk entah itu di dunia kerja kamu atau bahkan di pendidikan kamu? Pernah dong, sebagai pelajar ya, aku memakai AI itu di tugas akhir aku, kayak untuk pencerahan dan ternyata cukup membantu supaya aku nggak stuck di situ-situ aja gitu. Kalau sekarang sih cenderung aku pakai ChatGPT buat brainstorming aja sih, karena ChatGPT itu bisa jadi temen diskusi yang real time dan tentunya paham sama konteks yang aku mau gitu. Kadang kalau temen itu kan bingung nih, belum paham, tapi ChatGPT itu bisa lebih paham gitu sih. Tahu kamu gimana? Dan kadang tuh temen belum tentu ada yang di waktu kita betul. Penggunaan AI ya, sebenarnya tuh aku agak pro dan kontra sih ya dengan penggunaan AI, apakah aku mau menggunakan atau enggak. Tapi nggak bisa dipungkiri pula di zaman yang berkembang sekarang, kita nggak boleh nge-stuck atau bahkan melambat dengan perkembangan zaman. Ya akhirnya penggunaan AI juga untuk tugas akhir. Jadi untuk case-nya hampir sama kayak Hana, tapi untuk aku sendiri di tugas akhir aku tuh aku menggunakan AI karena untuk penguji aku meminta untuk aku mengasih data tempat-tempat yang mendukung tugas akhir aku kayak gitu. Dan sementara untuk tugas akhir aku ini tempatnya itu bukan tempat kelahiran aku. Jadi aku kayak bingung nih tempat-tempat yang bisa mendukung tugas akhir aku tuh di mana ya. Itu jadi akhirnya aku menggunakan AI lebih tepatnya ChatGPT. Dibantu juga dengan ChatGPT, dikasih lisan apa namanya tempat-tempatnya. Tapi minusnya itu ternyata ketatnya kedobelan. Jadi misal ada 1 sampai 60 tempat dari dengan ChatGPT, tapi di nomor 1 sama nomor 5 itu tuh namanya sama. Jadi hampir kayak harus di cross check lagi. Jadi kayak menurut aku malah kerja 2 kali kan gitu. Ya. Terus kan kayak kita kan pakai kan juga pakai, tapi tuh kita sebagai membantu aja nggak? Iya, membantu aja karena pencerahan. Karena sebenarnya kadang kita tuh bingung nih jawaban dari AI itu mau dipertanggungjawabkan kemana? Apalagi dengan isu-isu plagiarisme itu kembali. Kamu nggak sih isu itu? Iya, aku tahu banget ya untuk plagiarisme kan. Sebenarnya kalau di dunia kampus ini kita kan udah dikasih tahu kalau misal kayak skripsi dan tugas saya kan ada minimal plagiarismenya. Kalau di kampus kita sendiri kan ada 25% kan ya. Nah, kalau untuk penggunaan AI sendiri, kenapa penggunaan AI kebanyakan di skripsi atau di tugas akhir itu meningkatkan plagiarisme? Karena ya kalau untuk ChatGPT secara general gitu, kalau di skripsi atau tugas akhir kita harus kasih tahu nih ini dari gimana ya dapat data ini, siapa yang dari data dari ini, kutip dari mana, yang dari jurnal siapa ya. Dan kita nggak mungkin dong menulisnya dari ChatGPT ya. Jadi kayak gitu, kenapa plagiarisme tinggi ya, karena di ChatGPT itu secara general dia nggak ngasih tahu dari mana sumber itu berasal kayak gitu. Terus ada lagi nih Han, selain plagiarisme, ternyata tuh kenapa aku tadi ngomong aku kurang suka menggunakan AI memang karena ada kasus di mana mahasiswa itu ketahuan dan menggunakan ChatGPT oleh dosennya. Nah, ketahuan itu dalam penggunaan esai. Jadi dia ada tugas esai, ternyata ketahuan nih sama dosennya gunain AI kayak gitu. Nah,
yang jadi wondering aku kalau misal nanti aku ketahuan kayak angkang kemungkinan itu takutnya karena aku juga agak takut nih menggunakan gitu kan. Takutnya tuh misal kita ketahuan dosen, oke kita udah malu sama dosen kita ketahuan, tapi kan imagine kalau dosen itu kasih tahu ke murid-muridnya, karena kan kebanyakan dosen itu kan gak ngambil satu kelas kan. Betul. Nah kebanyakan ada minimal dua kelas kan. Tapi kalau beliau kasih tahu ke anak-anak yang dari kelas lain kayak gimana ya, sanksi sosialnya itu tuh pasti belum bisa aku terima lagi. Ya aku benar-benar paham. Tapi beberapa juga tuh aku baca gitu, AI itu juga punya manfaat loh kan. Kayak misalkan bisa meningkatkan interaktif dan kita sendiri dan efisiensi. Kita sendiri perasaan dan efisiensi kayak lebih cepat gitu. Cuma kayak misalkan nih kita bayangin nih, kita bisa ngasih soal, terus kita nggak bisa jawab. Ternyata kita jawab gitu kan. Tapi dengan adanya AI itu kadang bikin kita jadi semangat karena tahu jawabannya. Cuma masalahnya kalau misalkan kita berhenti di situ aja, udah dapet nih jawabannya, terus ya udah. Itu bisa mengurangi kreativitas kreativitas dan bikin kita tuh jadi nggak berpikir strategis gitu loh. Harusnya itu setelah kita ada jawaban idealnya kita tetap harus cari tahu gimana nih kenapa jawabannya bisa kayak gitu kan. Nah masalahnya tuh ya itu seringnya orang tuh cenderung udah ada jawabannya ya udah. Lebih ke realistis dari perasaan. Iya benar-benar. Jadi tergantung gimana kontrolin dari diri kita sendiri. Oke. Dan aku juga paham sih sebenarnya itu bergantung dengan kita. Tapi kebanyakan emang secara realistisnya orang yang udah tahu jawaban dari AI cenderung kayak udah selesai gitu. Nah ngomongin soal bergantung dengan diri kita sendiri, Mbak. Kalau menurut kamu sendiri, gimana sih cara kita biar kayak nggak terlalu terpengaruh. Kalau dari aku pertama kita harus tahu AI itu apa, supaya tahu ini tuh dari AI itu enggak kayak gitu. Terus kita juga harus bisa memilah AI itu sebagai teman diskusi, platform belajar, bukan sebagai jawaban. Bukan sebagai jawaban. Dan yang paling penting dari itu, kita harus mengasah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh AI. AI itu cuma niru ya. Nah itu jadi kayak misalkan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan itu tidak bisa diambil oleh AI. Menurut aku itu sih. Aku juga setuju sih sama kamu lagi. Dan aku juga setuju sama statement kalau sebenarnya AI itu cuma membantu aja, bukan menggantikan kayak gitu. Nah, tapi kamu ada berpikir nggak sih, Han? Ada nggak sih AI yang udah menggantikan profesi manusia? Kalau menurut ya, memang sebenarnya kita sebagai pelajar ketuntukan pengennya bekerja namanya. Apalagi nanti kita bisa kasus banget kan, kayak nanti itu pekerjaan bakal digantikan nggak sih oleh AI. Kalau menurut aku manusia itu berevolusi gitu. Kayak kita tuh harus belajar tentang AI. Karena kayak dulu orang tua kita itu kan belajar tentang namanya teknologi kayak handphone supaya nggak tergantikan oleh yang muda kan. Nah sekarang giliran kita harus belajar AI kayak gitu. Kayak kamu tahu PO3 nggak sih, Mbak? PO3 tuh aku pernah dengar kayak orang yang bisa ngomong nggak sih? Kayak dari Nah kalau aku nih yang menganalogikan kayak PO3 itu AI, terus video itu sesuatu yang digantikan oleh AI. Yang coba dibayangkan ada beberapa pekerjaan, ada artis, ada editor dan yang lain. Nah terus ada prompt kan. Gak bisa kan kalau PO3 tanpa prompt. Nah kita sebagai manusia harus bisa belajar untuk mengkontrol AI itu dengan cara kita bisa yaitu bikin prompt. Kita analoginya kayak gitu aja sih. Nanti secara langsung kita yang seharusnya sih kita yang mengontrol AI, bukan AI yang mengontrol kita. Betul aja. Oke, ternyata menarik juga ya pembahasan dari AI. Dan kalau dari Sobat Suat sendiri gimana? Ada yang mau ngebahas soal AI nggak? Nah, untuk AI sendiri ternyata sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing, apakah kita mau menggunakannya secara bijak atau enggak. Nah, karena sejatinya AI diciptakan kan bukan untuk menguasai diri kita, tapi hanya sebatas membantu diri kita sendiri begitu. Mungkin dari kita sekian ya guys ya. Karena masih banyak banget hal-hal menarik yang akan kita sampaikan nantinya. Dan buat Sobat Sua, kalau misal mau diskusi soal AI boleh banget. Aku Bara pamit undur diri. Aku Hana pamit undur diri. See you Sobat Sua.